Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana penonton, sehat semuanya di 5 benua ya? Semoga semua sehat. Dengan kesehatan itu kita bisa berbuat sesuatu yang jauh lebih bermakna dibanding kalau kita ditakdirkan oleh Allah sakit. Begitu juga saat kita punya uang, itu bisa melakukan hal yang jauh lebih bermakna dibanding kita ditakdirkan jatuh miskin dan gak punya uang. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun sebuah masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membuatkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Kali ini hari Jumat ini jam 5:06 sebelum saya jualan bubur ayam nanti jam 6 mendorong gerobak. Kami selaku ketua Yayasan Pesantren Ojo Lali mengajak penonton di seluruh dunia untuk menyelesaikan Masjid 6 Syuhada, 2 lantai yang dibangun di atas tanah 120 meter dari Bapak Haji Parama Arta MSc, keluarga beserta keluarga di Bogor. Dan Masjid 6 Syuhada itu sudah diresmikan lantai pertama 2023 bulan Mei, akhir bulan Syawal, dan sekarang mendekati penyelesaian lantai 2. Kira-kira sudah menghabiskan dana 700 juta, perlu 100 juta terakhir untuk menuntaskan Masjid 6 Syuhada dan menjadi titik syiar dakwah Islam ke semesta. Insya Allah kami sebagai ketua Yayasan Pesantren Ojo Lali Yudi Pramuko mengajak dari hati yang paling dalam dengan penuh keimanan untuk menyelesaikan masjid ini yang membutuhkan kira-kira 100 juta lagi. Untuk lantai 2 tinggal dipasang granit bukan keramik, dan uang yang dari Bapak Haji Haryanto 50 juta itu sudah habis untuk membuat cor 2 tangga dan sebagian untuk membeli granit. Jadi sekarang posisi keuangan di Bank Syariah Indonesia adalah 3.000 rupiah dan masih punya utang untuk beberapa hari kerja untuk 3 tukang. Dan masjid ini sudah sekali lagi sudah menghabiskan dana 700 juta sejak Senin 2 Agustus 3 tahun yang lalu, yaitu tahun 2021, dan sekarang adalah tanggal 15 November 2024. Jadi masjid ini dibangun dengan melampaui 2 presiden, yaitu Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Dan insya Allah di zaman era sekarang, sebulan 2 bulan lagi, jika ada yang penonton yang melakukan sedekah brutal 100 juta, itu insya Allah masjid itu tuntas. Dan insya Allah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan, itu dia menemani kita, pahalanya menemani mengalir abadi sampai alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur, alam penantian entah berapa juta tahun lagi kita menanti siksa kubur atau nikmat kubur di alam barzah sebelum kiamat itu tiba dan sebelum kebangkitan kembali itu tiba. Dan amal-amal soleh kita itu akan menemani di alam barzah. Amal jariah kita mengalir abadi, sementara uang, harta, perhiasan yang kita kumpulkan tinggal di dunia, seluruh properti tidak kita bawa menuju alam barzah kecuali amal-amal soleh kita, terutama amal sedekah kita, sodakotun jariah. Kata Rasulullah ada 3 yang ditinggalkan oleh
anak Adam, yang satu ilmu yang bermanfaat yang akan menemani dia, itu ilmu yang dia sebarkan lewat kajian, lewat YouTube, lewat buku, lewat tulisan, itu akan menemani dia hingga alam barzah. Kemudian sodakoh jariah, sedekah yang mengalir pahalanya, itu juga akan menemani dia sampai alam barzah. Dan kemudian doa dari anak yang soleh mendoakan orang tua, itu juga pahala itu akan mengalir terus ya. Dan untuk kali ini kami mengajak ya seluruh penonton kembali menyelesaikan masjid kita, Masjid 6 Syuhada. Rasulullah mengingatkan kita semua, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid lillah karena Allah semata-mata, tulus ikhlas murni, didorong oleh untuk mencapai keridhaan Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga, jaminan surga buat orang-orang yang berlomba-lomba membangun masjid, baik dengan doa, baik dengan harta, baik dengan tenaga, baik dengan pikiran. Semua yang involve, yang linkage, yang terkait dengan pembangunan masjid, maka dia mendapatkan surga, mendapatkan rumah di surga. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Oleh karena itu kami secara pribadi mengajak penonton semua untuk segera mengirimkan infaknya, sodakohnya, wakafnya untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada yang sudah memasuki tahun keempat dan mulai dibangun tanggal 2 Agustus hari Senin 2021 di atas tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Parama Arta. Moga-moga Allah meridhoi langkah-langkah kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol
atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.